Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4 yang beranggotakan 2 orang. Kita akan sedikit menjelaskan mengenai round robin dengan 10 proses. Yang pertama yaitu pengertian algoritma round robin. Yaitu algoritma round robin akan mengeksekusi atau menjalankan suatu proses berdasarkan kuantum time yang telah diberikan. Apabila eksekusi tersebut telah habis, maka algoritma ini akan berhenti menjalankan proses tersebut dan memasukkan pada kue terakhir. Kemudian, algoritma ini akan melanjutkan eksekusi pada proses lain yang berada pada antrian atau kue paling depan berdasarkan kuantum time yang diberikan dengan urutan kerja yang sama dengan proses sebelumnya. Singkatnya, setiap proses akan mengalami prioritas tertentu dalam algoritma ini. Ya, langkah pertama yaitu kita buat 10 proses dengan kuantum time 6. Setelah itu, time seperti di gambar ini. Dengan kuantum time 6. Lanjut kita ke langkah 2, yaitu kita lanjutkan menggambar gen card. Yang tidak tahu gen card, ada contohnya seperti gambar ini. Selanjutnya kita mulai dari P1. P1 dengan stem, Mas John, tolong sing tadi Mas John. Nah, P1 ini kan stemnya 5 detik. Karena P1 hanya 5 detik, kita lanjutkan langsung ke P2. Lanjut ke P2 dengan stemnya tadi 4. Karena di 6, langsung saja kita lanjutkan ke P3 karena ya cukup, ya waktunya sudah cukup. Selanjutnya yaitu ke P3. Dengan stem 7. Karena kuantum time-nya 6, maka program P3 hanya berjalan 6 detik dan selesai di detik ke-15. Karena stem P3 belum selesai, P3 kita pending dulu atau kita jeda. Dan kita lanjutkan proses selanjutnya sampai ke P10. Setelah P10 selesai, kita teruskan ke P3 yang dipending tadi. Kita lihat sisa waktu stem P3 yaitu sisa 1. Maka program selesai hanya 1 detik dan seterusnya sampai selesai atau sampai finish. Terus untuk penjelasan selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, yaitu Mas John. Ini waktu dan tempatnya untuk pencerahan. Yang selanjutnya kita akan membuatkan data dari gun card yang kita buat ini. Yang pertama kita buat prosesnya dulu. Proses mungkin file time itu tidak ada data masuk itu kapan. Semua berjalan atau masuk di waktu yang sama. Selanjutnya untuk boost time atau lama waktu. Di kolom yang pertama ini kan sudah ada boost time. Langsung kita masukkan saja lamanya program berjalan. Selanjutnya adalah start time. Ini yang beda, start time itu adalah mulainya setiap program dijalankan. Kita bisa lihat di sini di gun card, P1 mulai di detik ke-0, P2 mulai di detik ke-5, P3 mulai ke detik 9, dan seterusnya. Dan untuk yang di pending ini tetap ikut di startnya program yang pertama. Itu untuk yang start time. Yang kedua itu finish time. Kalau yang finish time, itu kita bisa lihat P1 itu berjalan selama 5 detik. Jadi kita mulai dari 0, selesainya di detik ke-5. Ini yang disebut finish time-nya P1. Langsung kita masukkan ke data di finish time. Lanjut selama 4 detik dan berakhir di detik ke-9. Itu finish time-nya P2. Yang ini. Yang selanjutnya adalah P3. P3 start time-nya di detik ke-9, namun selesainya di 45. Jadi kita lihat yang paling terakhir dulu. Yang terakhir selesai di 46, maaf, salah 46 finish time-nya. Kita masukkan datanya finish time ini semua sampai sudah masuk di kolom. Setelah finish time selesai, kita hitung waiting time-nya. Waiting time P1 itu 0. Kenapa? Karena program
mulai dari detik ke-0 dan selesai di detik ke-5 tanpa jeda sama sekali. Maka waiting time-nya tidak ada. Yang selanjutnya adalah P2. P2 itu mirip sama P1. Sama-sama tidak terjeda, cuman P2 itu terjeda oleh start time-nya. Dia start di detik ke-5. Jadi di sini ditulis jedanya itu adalah start time, ditambah time. Jadi kita masukkan datanya ini seperti P3 ini contohnya. P3 itu start time-nya 9. Nah, dia selesai di detik ke-46. Namun itu tidak jadi acuan untuk finish time-nya. Yang jadi acuan adalah start time pending-nya. Start time pending ini dimasukkan ke dalam kurung dulu setelah di proses yang awal. Dan kita dapat waiting time-nya 39. Mas datanya dimasukkan terus sampai dapat ke semua data ini waiting time. Setelah semua data ini dapat, kita bagi sejumlah proses yang ada. Jadi rata-rata waiting time-nya itu adalah 26,6 detik. Itu untuk langkah 3 kita cari AWT, langkah keempat kita cari TAT atau turn around time. Berapa lama proses program ini terus berjalan. Nah, yang langkah keempat tabelnya sama, cuma ditambah dengan around time. Around time itu proses di mana kita bisa masukkan program itu kapan selesainya. Jadi hampir mirip sama finish time. Nah, setelah program ini masuk, yang finish time-nya dimasukkan ke turn around time, itu dibagi oleh seluruh proses yang ada. Jika ada prosesnya ada 6, dibagi 6. Tapi di contoh ini ada 10 proses, maka di total dulu jumlahnya 311, dan dibagi 10, 31,1. Seperti itu penjelasannya. Mungkin cukup itu dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.